Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur menyampaikan pandangannya mengenai kasus COVID-19. Menurut ketuanya, Syarifuddin, benua hitam belum perlu menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sudah 2 bulan berjalan masyarakat di Kalimantan Timur berada di rumah. Pandemi COVID-19 menghentikan berbagai kegiatan, termasuk usaha-usaha kecil masyarakat bawah. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona juga sudah 168 orang per hari Selasa 5 Mei 2020. Tapi menurut Syarifuddin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, jumlah pasien positif selama 2 bulan itu menggambarkan sudah adanya kedisiplinan warga, seperti anjuran pemerintah dengan sering mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Sebagian masyarakat di Kalimantan Timur juga patuh dengan anjuran work from home atau kerja di rumah. Ya, COVID-19 ini memang untuk wilayah Kalimantan Timur masih kategori biasa-biasa aja, belum luar biasa. Karena masyarakat yang terjangkit atau positifnya itu baru kurang lebih 100-an lebih lah itu kan. Nah, artinya ini menandakan bahwa belum ada peningkatan yang signifikan. Tentu saja ini menandakan juga bahwa masyarakat Kalimantan Timur disiplin. Ya, cuci tangan sebelum makan, kemudian selalu menggunakan masker dan selalu mengantisipasinya. Walaupun dalam hal jumlah pasien yang terpapar virus sejumlah 182 orang, tapi dampaknya sudah luar biasa. Karena seluruh warga diimbau stay at home atau berada di dalam rumah, maka ruang gerak pergerakan ekonomi jadi terhambat. Menurut pandangan politisi PKB ini, dampak ini yang menjadi persoalan karena menambah jumlah warga miskin. COVID ini ada banyak dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk mencari nafkah. Ya, mungkin bagi pekerja bangunan, pedagang, UMKM gitu kan. Nah, tentu inilah yang pemerintah siapkan langkah untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID. Pemerintah sudah turun tangan memberi bantuan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Semua punya porsi masing-masing untuk membantu warga yang terdampak. APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota diarahkan untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah pusat itu sangat signifikan memberikan bantuannya, yaitu 600.000 per kakak per bulan. Meskipun datanya harus diverifikasi secara ketat. Nah, begitu juga pemerintah kabupaten kota juga memberi bantuan. Nah, Pemprov Kaltim juga sedang menyiapkan data, meskipun sampai hari ini belum tuntas datanya, ini sedang diverifikasi. Tapi dari hari ke hari progresnya udah lumayan. Nah, mungkin dalam waktu dekat Pemprov Kalimantan Timur akan segera menyelesaikan dari bantuan dari Pemprov Kaltim yang angkanya 250.000 per kakak. Itu mereka di luar dari data-data yang terdahulu bisa. Menurut Ketua Fraksi PKB Hanura DPRD Kaltim ini, saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan agar segera didistribusikan. Dia melihat adanya masalah data Pemprov Kaltim yang belum juga selesai mengenai warga yang berhak atas program jaring pengaman sosial itu. Tapi dia optimis dalam waktu dekat anggaran dari Pemprov sudah bisa diturunkan. Karena pandemi COVID-19 belum dikategorikan luar biasa dalam pandangan Syarifuddin, maka langkah PSBB atau pembatasan sosial skala besar seperti diwacanakan Wali Kota Balikpapan menurutnya belum perlu diterapkan. Dia mengatakan langkah masing-masing pemerintah di level kabupaten dan kota sudah cukup baik, yakni pengetatan arus keluar masuk ke daerah masing-masing. Belum memenuhi syarat untuk PSBB. Karena PSBB itu kan syarat utamanya itu adalah terjadinya penularan internal ya, bukan bawaan dari luar, bukan impor dari luar itu, tapi lebih kepada penyebaran melalui internal. Nah, ini kan Kalimantan Timur belum masuk kategori itu atau belum memenuhi syarat. Tapi langkah dan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kaltim udah maksimal saya kira. Ya, Samarinda misalnya ya membatasi keramaian, mengurangi perkumpulan orang-orang yang melibatkan orang banyak itu kan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana, pamit undur diri.